Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan pagi dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Yosodipuro. Dan pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang harta rohani. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Engkau berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, ampun dosa kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Yang berbunyi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi pada pagi ini saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari bagaimana Rasul Paulus pada zamannya dulu melayani Tuhan. Allah memilih Rasul Paulus untuk memberitakan keselamatan. Pertolongan Allah yang diberikan kepada Rasul Paulus pada saat ia dalam penganiayaan dan kesesakan, bagi Rasul Paulus itu adalah bagian dari kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dalam pelayanannya, Paulus lebih menekankan kehidupan yang benar, yaitu dengan praktek kehidupan sehari-hari. Paulus punya keyakinan bahwa dalam pelayanannya akan menjadi terang bagi siapa saja yang mau menerima kebenaran itu. Harta rohani adalah yang paling utama yang harus dimiliki untuk melayani Tuhan. Apakah harta rohani itu? Kuasa yang diberikan Allah untuk umatnya yang setia menuruti perintahnya. Apalagi harta rohani adalah kuasa untuk menghadapi segala macam tantangan dan pergumulan hidup. Dan harta rohani adalah kuasa untuk menghadapi guru-guru palsu, roh-roh jahat, dan juga manusia-manusia jahat yang digunakan iblis untuk menyerang pelayan-pelayan Tuhan. Terkadang tantangan atau serangan itu bertujuan untuk membuat pelayan-pelayan Tuhan itu menjadi lemah dan mungkin jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Justru serangan dan tantangan ini membuat mereka semakin kuat dan semangat dalam memberitakan berita keselamatan. Mereka tetap konsisten memberitakan Injil sekalipun situasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan. Harta rohani tersimpan dalam diri mereka. Sekalipun mereka ditindas, dianiaya, tetapi mereka tetap bertahan dalam menanggung segala penderitaan. Mereka memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah. Mereka tidak putus asa dan tidak tawar hati, tetapi mereka justru bersukacita karena Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Mengapa Rasul Paulus mau menderita dalam memberitakan Injil? Karena ia mengasihi Allah lebih dari segalanya. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita seperti Rasul Paulus? Paulus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati mereka. Dan ke semua orang yang mau menerima pekabaran itu. Apabila kita melayani Allah dengan sungguh-sungguh, maka banyak orang
akan melihat Yesus dalam diri kita. Karena ada terang yang Allah berikan dan Allah akan memberikan kuasa-Nya memampukan kita untuk melayani Allah di dalam pekerjaannya. Jadi di sini kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana menerima terang, dan setelah itu yang kita lakukan adalah mengabarkan terang. Dan selanjutnya adalah kembali kita akan mendapatkan terang. Dan setelah itu kita akan dijadikan bercahaya oleh Allah. Karena apa? Karena Yesus yang mereka lihat bukan diri kita lagi. Siapakah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Yaitu adalah orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Karena kasih karunia yang sejati adalah kita diberikan kekuatan untuk menang atas dosa yang membebaskan kita dari dosa. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Semoga kita semua dapat memiliki harta rohani, anugerah dari Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.